Sobat FMM, bertemu lagi di Famous FMM Podcast. Sobat FMM, kalau kemarin sempat lihat video kami mengenai Leica untuk model apa Mas Ayung namanya? Stereo, benar sekali. Ya. Atau yang belum boleh deh dilihat lagi. Nah, sekarang kita mau ke next step, model yang lain yang masih menggunakan optik. Betul, masih optik. Masih sistem sensornya optik. Yaitu model apa Mas Ayung? Model inverted microscope. Inverted microscope. Ya. Saya bayangin inverted itu dibalik-balik ya. Tapi untuk lebih tahu, mari kita lihat. Coba Mas Ayung dijelaskan. Untuk modelnya sendiri seperti ini. Untuk inverted, kenapa namanya inverted? Itu dijelaskan karena cahayanya dari lensanya dari bawah. Jadi lensa atau cahayanya, Mas? Cahayanya dari atas tetap, tapi lensanya dari bawah. Kenapa namanya inverted? Oke. Karena ada satu mikroskop lagi namanya upright. Nah, upright itu lensanya di atas. Oke. Gitu. Kalau yang inverted, lensanya di bawah. Berarti lensa di sini nih, Mas? Betul, di bawah sini. Oke. Kenapa di bawah? Karena mikroskop ini diperuntukkan untuk melihat sampel-sampel seperti kultur sel yang dia terpengaruh oleh gravitasi. Oh, makanya ditempatkan di cawan berat Petri. jenisnya. Betul. Oke. Makanya ditempatkan cawan Petri dan sampelnya itu kan terpengaruh oleh gravitasi. Ya. Makanya perlu lensa yang dari bawah buat ngelihat. Itu yang namanya jadi inverted. lebih dekat dengan objek. Betul, lensanya. lebih dekat dengan objek. Oke, Mas Ayu. Ya. Jadi di luar daripada keperluan karena karakter materialnya, selain itu ada nggak beda yang lain dengan lensa optik lainnya? Dengan mikroskop optik lainnya? Untuk perbedaannya sebenarnya hanya itu ya. Itu karena ya? ya untuk melihat sampel-sampel hidup biasanya kalau inverted mikroskop. Jadi kalau upright mikroskop biasanya itu digunakan untuk melihat sampel yang dia sudah difiksasi di slide glass. Kalau ini tidak perlu, bisa langsung pakai cawan Petri langsung dilihat. Oke. Dan juga jadi dan juga ini bisa dilakukan stacking. Jadi kalau misalkan ada flash yang isinya itu kultur sel, kita melakukan stack sampai misalkan 10 plus itu bisa kita amati. Oh, bisa. Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau memang mau multi layer bisa ya? Bisa. Oke. Itu juga salah satu keunggulannya dibandingkan mikroskop upright. Ya. Kalau upright bagian antara lensa dengan stage itu dekat. terbatas. Ya. Dekat. Jadi tidak bisa mengakomodir sampel yang tebal. Kalau yang inverted karena bagian yang diamati itu bagian bawahnya, yang dekat dengan lensa, jadi bisa sampel yang besar. Oke. Ibaratnya kita tidak melakukan preparasi kalau di material misalnya kita tidak melakukan preparasi tapi langsung masukkan sampelnya, bulking sampel ke mikroskopnya. Jadi bisa langsung diamati. Jadi kalau boleh saya pinjam Mas? Boleh. Oke. Gini Mas Ayung. Artinya karena dihujani cahaya dari atas, dibaca dari bawah. Wajib transparannya, wajib bisa tembus cahaya gitu. Betul, saya. Karena sifatnya harus transmitted tetap. Transmitted. Artinya itu cahaya itu tembuskan. Istilahnya transmitted. Jadi di mikroskop itu ada dua, ada transmitted light, ada reflective light. Reflektif itu memantulkan kembali, biasanya benda padat. Yang tebal, betul, benda padat, tebal, dan dia bisa memantulkan. Oke. Berarti ada batasan di mana sampel harus transmitted. Bisa ditembuskan cahaya, tipis. Baik. Iya. Oke. Artinya gini Mas, kalau misalkan di luar dari fluida ya, iseng kaca pun bisa ya? Kaca bisa. Atau melapisan mika gitu. Betul, bisa Mas bisa. Ya? Jadi material yang non organik, kalau cuman mau dilihat teksturnya itu bisa. Bisa. Tapi karena memang ini kita mau fokus ke perbedaan berat jenis dari material yang kita cek, alangkah baiknya ya sesuai dengan fitrahnya, yaitu menggunakan organik dan fluid. Cair. Oke. Nah, laboratorium di mana aja yang bisa pakai Mas untuk ini? Biasanya sih untuk di laboratorium biologikal yang dasar, biologi dasar. Oke. Pertama, terus ada untuk kultur yang biasa melakukan kultur, kayak kultur sel, kultur jaringan itu pakai mikroskop inverted. Atau bahkan ke laboratorium IVF namanya. Apa itu Mas? In vitro fertilization. Jadi bayi tabung, lab bayi tabung itu bisa pakai inverted karena dia butuh detail yang jelas
gambar dari si sel telur yang akan dipenetrasi sel spermanya. Oh, itu bisa pakai ini, Mas? Bisa pakai, tapi ada tambahan. Iya, ada mikromanipulastornya dan sebagainya. Seperti itu. Oh, itu bisa pakai ini, Mas? Bisa pakai inverted. Gitu. Dan saya sering lihat tuh videonya, cuman nggak ngeh kalau ternyata bisa pakai model yang seperti ini. Yang inverted. Dan memang umumnya pakai inverted. Dan Leica ada dong produknya? Ada. Kita punya untuk itu. Untuk mikromanipulatornya juga. Jadi memang lab-lab yang sifatnya penelitian organik ya, Mas? Betul. Oke. Organik. Jadi Sobat FMM, nih ya, bisa dipakai di edukasi, di kesehatan. Sepertinya kalau industri juga bisa. Di beverage, bukan? Bio Farma yang berkaitan dengan sel pengujian obat, kimia farma, bio farma. Efeknya before after gitu ya? Ya. Oke, berarti di industri untuk bio farma bisa. Jadi dan tiga ini tentu saja di Indonesia berkembang. Jadi bagi Sobat FMM yang berkecimpung di bidangnya itu dan tertarik untuk cek produk kita dari FMM yaitu Leica, bisa deh hubungi kami di www.fajarmasmuni.com. Di situ ada interaktif chat, bisa kita pandu atau main ke sentra kita di Bekasi. Kita bisa lihat di ruang demo ya, Mas Ayung ya. Ada di ruang demo. Mas Ayung nemenin dong nanti. Tentu. Oke, siap. Jadi nanti bisa ngulik di situ seperti apa cara kerjanya sehingga bisa lebih terekam gitu. Bagaimana sih fitur-fitur unggulan Leica yang bisa didapat jika Sobat FMM berminat untuk order produk Leica. Gitu. Selain itu ada yang ingin disampaikan, Mas Ayung? Itu saja mungkin. Oke. Jadi Sobat FMM, ini kita sudah bahas 2 produk Leica berarti ya. Kemarin stereo, sekarang inverted. Tunggu kami di produk-produk berikutnya. Tentu saja di Famous FMM Podcast. Saya Andi dan Mas Ayung undur diri. Jangan lupa subscribe, kasih like ke video kita, share jika memang bermanfaat. Salam.